Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahul awwalina wa ilahul akhirin, qayyumus samawati wal ard. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Surat Al-Jasiyah. Khabir bima ta'malun, benar. Wattaqullah innahu khabir bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini di zaman kita banyak orang menyalahgunakan, menempatkan sholawat pada tempatnya yang asli. Saya lupa kita bersyukur kepada Allah ya. Pagi ini kita masih bisa berjamaah sholat di sini. Tidak seperti kawan-kawan saudara kita di Sudan dan tempat-tempat konflik lainnya. Di Sudan, Bapak Ibu sekalian, orang teriak Allahu Akbar membunuh orang yang sholat. Kalau di Palestina orang kafir menembaki orang muslim. Kalau di Sudan orang teriak Allahu Akbar sambil menembaki orang yang sedang sholat, menyiksa mereka dan lain sebagainya karena kepentingan duniawi. Maka banyak-banyaklah bersyukur dan selipkan dalam doa-doa kita doa untuk negeri kita. Karena mustahil agama ini akan tegak kalau negerinya tidak aman. Negeri tidak aman, kita tidak mungkin bisa sholat berjamaah di masjid kita ini yang kita cintai. Kita tidak bisa, anak-anak kita tidak bisa sekolah dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja. Makanya Indonesia ini negara yang penuh berkah, tapi banyak disalahgunakan oleh banyak orang. Tentunya dengan semuanya sudah tahu bagaimana keadaan negara kita. Maka perbanyak-banyaklah doa. Karena pertentangan antara yang batil dan hak itu sekarang sedang terjadi di negeri kita ini. Tadi dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Kisos itu tidak akan jalan manakala masjid kita ini subuhnya masih sepi. Kalau masjidnya subuhnya full seperti sholat Jumat, semua yang disyariatkan Allah itu insya Allah bisa dijalankan dan Palestina pasti akan merdeka. Dan kejadian di Sudan itu adalah rentetan daripada serangkaian intelijennya orang-orang kafir, kaum muslim dan kaum muslim yang saling berkepentingan dan orang yang tidak tahu menahu menjadi korbannya. Orang muslim dengan muslim, besar-besar muslim di Sudan ada kepentingan masing-masing. Kepentingan duniawi tentunya, politik dan sebagainya. Bermainlah intelijen orang kafir di situ. Dan semoga itu tidak terjadi di negara kita. Karena Sudan kaya dengan emasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita wajib bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saya kembali ke sholawat tadi. Saya pernah mengikuti sebuah acara. Sholawat itu ternyata macam-macam. Orang yang kurang paham makna sholawat dan kedudukan sholawat itu sangat tinggi. Mau akad nikah saja pakai dibacakan sholawat. Khutbah Jumat, rukun Jumat sholawat itu. Maksudnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah saja bersalawat pada Rasulullah SAW. Apa hakikat salawatnya Allah? Salawatnya Allah adalah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya malaikat itu adalah sebagai bentuk penghormatan, tahniah kepada baginda Rasulullah SAW. Itu salawatnya malaikat, dan malaikat jumlahnya ribuan. Dan Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang sangat mulia ciptaan Allah, yang diberikan akal dan nafsu. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Muhammad itu sangat agung bagi ukuran manusia. Makanya malaikat saja memberikan sholawat. Dan kita sebagai umat manusia tentunya hendaknya bersolawat banyak-banyak. Sholawat kita itu hakikatnya apa? Kita bersyukur karena atas dakwanya Rasulullah SAW kita bisa paham tentang agama Islam. Kita bisa tahu Islam, walaupun Islam kita Islam turunan dari bapak ibu kita. Dan ini adalah nikmat yang agung. Nikmat yang agung adalah nikmat berislam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan definisi takwa. Takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. At-taqwa ma huwa taqwa? Imam Ali mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala. Takut karena keagungannya Allah, kebesarannya Allah. Dia pencipta kita, Dia bisa memberi pahala dan mengadab kita. Kasih sayang yang sangat luas, tapi juga murkanya sangat besar. Wal amal bitanzil, ada 4 definisi takwa menurut Imam Ali. Wal amal bitanzil, melakukan perbuatan yang sesuai diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Wal amal bitanzil, kalau melakukan perbuatan tidak ada tuntunannya, maka itu hakikatnya perbuatan yang sia-sia, hanya amal baik saja di dunia. Al-khawfu bil jalil wal amal bitanzil wal qana'atu bil qalil, merasa cukup, syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin, saya berjalan-jalan ke Surabaya, ke Gresik, banyak lorong-lorong sepi di pasar-pasar kita. Bagaimana kita sebagai pedagang? Disebutkan oleh Imam Ali, al-qana'atu bil qalil. Pasar yang sepi, omset yang menurun, dan ini merata hampir seluruh orang yang berwira swasta. Maka kalau kita tidak kuat imannya, tentu kita akan kufur nikmat. Wal qana'atu bil qalil, ini disampaikan oleh Imam Ali. Merasa cukup dengan yang sedikit. Bapak Ibu sekalian, yang berjualan mungkin diberikan oleh Allah laku 2, 3, 4, yang dulunya puluhan, ratusan bahkan transaksi. Maka ucapkanlah alhamdulillah walaupun Allah memberikan yang sedikit. Itulah esensi takwa. Mudah diucapkan di mimbar ini, tapi kalau terjadi pada kita juga cekelan batuk. Maka kita tetap beristi'anah kepada Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan Allah walaupun sedikit. Wal qana'atu bil qalil wal istidad li yaumil rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Berangkat kemana? Berangkat ke rahmatullah, ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu definisi takwa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembuka itu kita sampaikan nasihat-nasihat para sahabat. Ada nasihat lain yang disampaikan oleh sahabat Utsman Ibnu Affan dalam kitab Masail Ibad yang disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang sangat luar biasa, hidup di Saudi.
Dzunurain ya, menikahi dua putri Rasulullah SAW, mengatakan yang berkaitan dengan takwa. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Disampaikan oleh sahabat Utsman. Yang pertama, orang yang bertakwa itu alla yujalisa illa man yuslih ad-din ma'ahu. Hendaknya dia tidak duduk dengan seorang kecuali orang yang itu bisa memperbaiki perkara agamanya, perkara agama orang tersebut dan agama kita sebagai teman bergaulnya. Jadi kita tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang bisa memperbaiki perkara agama. Kita usahakan seperti itu. Wa yaghlibul farja wal lisan, dan bergaul dengan orang yang bisa mencegah, bisa menjaga kemaluan dan lisannya. Bergaul dengan orang-orang yang baik perkataannya, bergaul orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Sekarang ini zaman sudah bermacam-macam tingkah orang manusia. Ada orang sudah bersuami tidak bisa menjaga kemaluannya, berhubungan dengan istrinya orang. Ada istri orang tidak bisa menjaga kemaluannya karena syahwatnya berhubungan dengan suami orang. Maka itu adalah termasuk dosa yang sangat besar sekali, dan seakan-akan sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal hukumannya sangat berat sekali. Jika orang selingkuh dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Itu hukuman sebagai kafarat, dia akan selamat di akhirat. Wa yaghlibul lisan, dan orang yang bisa menjaga lisannya. Menjaga lisan ini ada suatu pepatah bagus, Pak. Salamatul insan, ada suatu nasihat bagus ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu adalah dalam menjaga lisannya. Kalau lisan itu bahkan lebih tajam daripada pedang. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, bisa jadi keselamatan itu, bisa jadi lisan itu menjadi bumerang bagi diri seorang manusia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, wa idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu wabalan. Dan jika dia ditimpa perkara yang besar dalam perkara dunia, diuji dengan kekayaan yang sangat luar biasa, maka seorang yang muttaqin tadi itu akan menganggapnya sebagai ujian. Kalau orang kita mungkin menganggapnya sebagai rahmat dan nikmat, tapi sahabat Utsman bin Affan yang wakafnya sampai sekarang mengalir dari kebun kurmanya dulu menjadi hotel, menjadi masjid dan lain sebagainya, menjadi beasiswa bagi para mahasiswa, itu menganggap syai'un 'adzim minad dunya, perkara yang besar dalam dunia yang diberikan oleh Allah, itu adalah sebagai suatu cobaan. Itu sahabat Utsman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang keempat, yang ketiga, wa idza asaba usain qalil limaddin igtana manalik. Jika dia seorang yang bertakwa itu ditimpa atau diberikan oleh Allah syai'un qalil minaddin, sedikit saja perkara atau ilmu agama, igtana manalik, dia melihat itu sebagai suatu keuntungan, dia akan ingin menambah tentang ilmu agama tadi. Karena ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, cahaya yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya itu adalah ilmu din. Rabi'an, wa yamla'u batnahu minal halal. Dia akan mengisi perutnya itu dengan perkara-perkara, dengan makanan-makanan yang halal. Bukan makanannya saja yang halal, tapi proses mendapatkannya juga dari usaha yang halal. Wa yamla'u batnahu minal halal khaufan ayu khalitahu haram. Dia takut yang dia makan itu bercampur dengan
yang haram. Kadang kita ini tidak takut. Kadang kita ini takut untuk makan babi. Kita takut makan rica-rica guguk. Kita takut makan yang lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah. Baik binatang yang bertaring. Makanan-makanan yang dilarang oleh Allah kita hindari. Tapi banyak manusia itu lupa. Walaupun makanannya halal, tapi prosesnya haram. Dari uang yang tidak halal, dari rezeki yang tidak halal, dari menyerobot haknya orang lain, dari menyerobot haknya orang lain, hartanya orang lain kita makan, kita belikan makan pada kita dan untuk anak-anak kita, itu juga termasuk minal haram. Seorang muttaqin tidak akan melakukan seperti itu. Orang muttaqin wa yamla' batnahu minal halal, mengisi-isi perutnya dengan makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal. Nabi kita menjelaskan dan thayyib, gitu ya. Makanan halal dan baik agar menyehatkan kita. Khamisan, wa yaran nas kullahum qad najau. Orang yang bertakwa itu melihat orang lain itu najau, selamat, sukses. Artinya apa? Sukses kira-kira dia itu hidupnya di hadapan Allah diridhoi. Wa yara kullan nas qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Ya Allah, bekal saya ini kurang. Ya Allah, bekal saya ini tidak cukup ketika aku akan Engkau panggil. Itu sifatnya orang-orang muttaqin, tanda-tandanya orang muttaqin yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, khalifah yang sangat kaya raya. Kaya raya. Dan perlu kita tiru walaupun rezeki kita tidak sekayanya Utsman bin Affan dalam hal wakaf dan jariyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada juga sebuah nasihat. Disebutkan di situ qala Nabi. Ada tanda-tanda kesengsaraan bagi umat manusia. Disebutkan ada 4 tanda kesengsaraan. Alamatus saqawati arba'atun. 4 tanda kesengsaraan itu ada. Tanda kesengsaraan itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Anggaplah usia kita sekarang 45, 46, 47, 50, 60. Nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu dan kita menjalani kehidupan kita ini tanpa sadar dan kita bisa jadi menambah dosa. Wa hiya indallahi mahfudhah, sedangkan dosa-dosa itu tetap tersimpan dan tercatat di sisi Allah. Kalau seseorang itu lupa akan dosa-dosanya dan menganggap biasa kehidupannya tanpa sadar, tanpa merasa bersalah, tanpa tobat, sejatinya dosa itu masih tersimpan. Dan kalau kita mengingatnya, maka kita akan mengerem tidak berbuat dosa lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa kita sejak kecil kita muhasabah. Bagi saya sendiri juga khususnya. Dosa kita ketika kita sudah balik. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang, dosa kita terhadap hak-hak Adam yang belum kita tunaikan. Misalnya kita punya hutang. Kita punya hutang dengan si A, si B, dan kita menganggapnya lupa, maka itu indallahi mahfudhah, masih tersimpan. Berdoalah kepada Allah, berazam bahwa kita bisa melunasi hutang-hutang itu. Allah akan lunasi. Orang yang hidupnya tanpa hutang, nikmat, bebas, hur. Pagi ketemu orang nyaman, malam tidur istirahat tenang. Kalau kita masih punya tanggungan dan kita lari dari tanggungan itu, kita ketemu orang, wajah kita hakir, hina, malahnya gelisah. Dan itu suatu sunnatullah. Kalau kita berazam akan melunasi hutang-hutang itu, insya Allah dengan mudah Allah akan melunasinya. Maka mintalah pada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa lainnya, dosa yang kita anggap biasa, dosa riba. Maka banyaklah beristighfar kaum muslimin. Riba ini merebak di mana-mana.
krisis ekonomi sekarang yang terjadi di Indonesia adalah karena riba. Orang mau beli sesuatu tidak mampu karena dia mendahulukan tanggungan-tanggungannya, mendahulukan cicilannya. Pilih mana? Bayar sekolah atau nyicil hutang riba? Tentu menyicil hutang riba. Dan riba ini yang menghancurkan suatu negara. Berapa hutang negara kita? Triliunan. Dan kalau kursnya turun, hutang semakin membengkak. Andaikan kita tidak punya hutang, maka hidup kita akan bahagia. Pengen apa-apa, maka tundalah jika punya keinginan. Kita naik motor ke masjid ini, Pak, Ibu sekalian, pakai roda 2. Pakai motor yang harganya 30 juta, datangnya sama ke masjid. Pakai sepeda pancal yang rodanya 2, sama ke masjid. Jalan kaki, tetap kita bisa datang ke masjid. Maka kalau tujuannya sama, maka carilah yang menyamankan diri kita. Itulah qanaah. Qanaah Bapak sekalian, menikmati apa yang ada. Menunda keinginan, maka hidup akan bisa nyaman. Dan itu bukan terjadi pada pribadi. Bagi negara kita ini, susah majunya kalau ada ribanya. Siapa yang membayar utang-utang itu? Disampaikan oleh Bapak Presiden, dari pajak. Selama negara punya utang banyak, maka pajak pun juga akan mengikuti. Maka kita doakan semoga negara kita ini bukan hanya aman, tapi juga cepat lunas hutang, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Kalau kita kelola, maka Saudi Arabia itu kalah, Pak. Saudi Arabia itu kalah. Saudi punya minyak saja, kita punya macam-macam. Tapi kalau salah urus, begini jadinya, dikorupsi dan lain sebagainya. Kita doakan para pemimpin kita, semoga Allah beri hidayah buat mereka dan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Akhirnya kita semuanya ini kecipratan dengan kebaikan kepemimpinan beliau-beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alamat syaqawah yang kedua, wa dzikrul hasanat al-madhiyah. Dzikrul hasanat al-madhiyah. Tanda kesengsaraan yang kedua ini mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan. Saya pernah membantu si A, saya pernah membantu si B, D dan lain sebagainya. Kalau tidak ada saya, ini tidak akan terjadi. Mengingat-ingat kebaikan. Oh, saya pernah sholat tahajud, oh, saya pernah ini, saya pernah membantu ini si A dan lain sebagainya. Wala yadri aqubbilat amruddat. Sedangkan kita ini tidak tahu apakah amal kita itu diterima oleh Allah ataupun ditolak. Maka banyaklah beristighfar dan berharap, raghaba wa rahaba, penuh harap kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Makanya dalam sebuah syair yang disampaikan oleh Syekh Nusairid Ar-Razi Al-Fasi, ada seorang yang meninggal dunia, nampak di wajahnya ini matinya sangat bagus sekali, senyum. Sering disampaikan oleh Syekh Rasid Al-Fasi, hal laka sirrun indallah, adakah kamu memiliki rahasia dengan Allah? Bainaka anta wa bainallah, antara dirimu dengan Allah. Hal laka shadaqatun takhfa, adakah kamu memiliki sedekah-sedekah yang tersembunyi? La ya'lamuha illallah, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Ini kecemburuan seorang penyair ketika melihat sahabatnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat indah, tersenyum, tapi ketika di dunia dia dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat. Makanya Bapak sekalian, perlu kita ini untuk melupakan kebaikan kita yang telah kita lakukan. Ketika kita telah melakukan perbuatan baik, maka anggaplah itu membuang kotoran. Enak akhirnya, nyaman.
dan itu tetap akan tersimpan dan tercatat di sisi Allah Ta'ala. Seperti biji sawi yang nampak di malam hari, yang ada dalam lautan di dalam, itu pun akan tertulis kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Dan itu banyak, dan itu disebut dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami lanjutkan. Wa nadruhu ila man fawqa fid dunya. Melihat orang yang lebih tinggi kedudukannya dalam dunia, dalam harta, dalam jabatan, dalam kekuasaan, dalam kedudukan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadikan seorang sengsara. Misalnya, Pak Nafi ini kaya raya, jabatannya tinggi, kok enak ya? Kalau saya berangkat itu maka saya akan sengsara. Waladru ila man fawqa fid dunya. Wah, enak sekali naik Pajero. Haji Faiz naik Pajero, enak sekali. Kalau kita melihatnya itu sebagai angan-angan, amal, maka sengsara kita. Naik Pajero sama naik mobil merahnya SD itu, kalau makan-makan sama kenyangnya, Pak. Diajak makan-makan kawan-kawan ke mana pasar, naik Pajero, kenyang. Diajak Mas Lutfi naik mobil odong-odong itu, juga sampai dan kenyang, bahagia. Jadi kendaraan, kekayaan dan sebagainya itu kita anggap biasa saja, nyaman akhirnya. Naik motor butut sama naik motor keluaran terbaru, dan pabrik Honda itu tetap akan mengeluarkan motor-motor baru. Motor yang 2028 matrasnya itu sudah keluar, Pak, sekarang, Pak. Honda yang terbaru dan akan terbaru sudah keluar, belum di launching saja. Kalau kita mengikuti itu, tidak akan ada habisnya. Maka wanadru ila man fawqahu fid dunya, akan sengsara, Pak. Ada orang yang, ada suatu kawan kenalan, sepedanya sudah baru, ganti sepedanya dulu sudah baru, bagus. Ada orang baru, beli lagi, baru lagi. Ketika kerjanya sepi, bingung dia. Itu bener ini alamat syaqwa, tanda sengsara, Pak. Andaikan yang ada tetap dipakai, maka akan nikmat, hidup tenang. Wa nadru ila man dunahu fid din, wa nadru ila man dunahu fid din. Orang sengsara itu ketika merasa lebih baik daripada orang lain. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat, fid darain. Wa nadru ila man dunahu fid din. Dia memandang orang yang lebih tinggi, lebih rendah kedudukannya dalam perkara agama. Artinya apa? Oh, saya lebih alim daripada dia, saya lebih pintar daripada dia, maka kita akan sengsara. Sengsara apa? Artinya tidak ada peningkatan ubudiyah dalam diri kita. Maka hendaklah kita sebaliknya melihat orang yang tinggi dalam perkara agamanya. Yaqulullah aratu wa lam yuridni. Lanjutkan, Allah itu sedang mengatakan aku ini mengharapkannya, merangkulnya, aratu wa lam yuridni, tapi dia menjauh dariku. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam 4 tanda tadi itu semuanya sebenarnya mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya Allah. Tapi orang-orang tersebut malah menjauh. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alamatus sa'adah arba'atun. Ada 4 perkara kebahagiaan. Tadi yang sengsara, sekarang yang bahagia. Perkara yang sebaliknya adalah dzikrul dzunub al-madiyah, selalu mengingat-ingat dosa. Semua manusia pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un, ghairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang yang berbuat dosa dan berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dzikrul dzunub al-madiyah. Selalu kalau kita mengingat dosa kita, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua yaitu wanisyanul hasanat al-madiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada masa lampau.
Sudahlah itu antara kita dan Allah. Tidak perlu kita mengingat-ingatnya. Sebagai celengan kita, semoga itu menjadi kebaikan yang tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa nad'u ila man fawqa fid din. Orang yang bahagia itu melihat orang yang lebih tinggi daripadanya dalam perkara agama. Orang yang lebih khusyuk, orang yang ahli ibadah, orang yang mukhlisin dan lain sebagainya, lebih tinggi daripada perkara agama. Artinya apa? Akhirnya kita akan ada semacam semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk belajar ilmu, mendatangi pengajian-pengajian dan lain sebagainya, semangat membaca Al-Quran. Oh, saya bacanya kurang bagus, maka saya ikut tahsin. Oh, saya ibadah saya kurang sergap, maka si A itu ternyata ahli ibadah. Maka akan tumbuh pada diri kita ini semangat untuk beribadah. Wa dzikru wa nad'u ila man fawqa fid din wa nad'u ila man dunahu fid dunya. Melihat orang yang lebih rendah kedudukannya di bawahnya dalam perkara dunia, lebih rendah kedudukannya dalam perkara dunia, dalam hal hartanya, dalam hal kedudukannya, dalam hal kekayaannya dan semuanya lebih rendah, maka kita akan menjadi orang yang banyak bersyukur. Ada orang yang tidak bisa makan, makannya cuma 1 hari. Kita makan tempe penyet sudah alhamdulillah. Ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tidak punya kendaraan, kita punya kendaraan, alhamdulillah. Maka itu akan menumbuhkan rasa kebahagiaan dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup dengan pepatah Arab. Laisa kullu ziyada nikmah. Tidak setiap yang berlebihan itu menjadi suatu kenikmatan. Laisa kullu ziyada nikmah. Orang yang uangnya triliunan bisa tidur, Pak. Orang yang uangnya triliunan hasil korupsi bisa tidur. Laisa kullu ziyada nikmah. Tidak setiap yang berlebih itu kenikmatan. Kita punya motor yang bagus sekali, ada 10 misalnya. Parkir di situ tidak tenang, Pak. Takut hilang, takut tergores dan lain sebagainya. Ini laisa kullu ziyada nikmah. Hatal ma qalilul hayat. Sampai air pun yang sedikit itu bisa memberikan kehidupan. Wa kathiru ghurab, dan banyaknya air, jumlah air itu akan menenggelamkan. Air bah, air banjir dan lain sebagainya menenggelamkan. Demikian pula kalau saya berlama-lama di sini juga bukan suatu kenikmatan. Nanti banyak yang sibuk. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.